Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada sekitar 8 bulan yang lalu, ini sharing pengalaman. 4 bulan yang lalu saya pernah mengalami satu kondisi begini. Karena itu awal-awal ya pertengahan pandemi kalau nggak salah ya. Itu saya mengalami satu kondisi seperti ini. Hidung saya waktu itu ya, waktu itu saya masukkan apa ya, itu kapas atau itu tisu saya kasih minyak kayu putih, saya masukin hidung sampai dalam tuh ya. Nah ternyata tidak bau, saya nggak bisa membaui minyak kayu putih itu, hanya agak terasa panas dikit tapi nggak, baunya kayak hilang gitu. Nah, karena memang tubuh saya waktu itu nggak merasakan satu kondisi tubuh yang nggak enak, kayak orang masuk angin gitu. Nah, waktu itu kan saya otomatis ambil titik yang paling berat aja. Saya berpikir oh ini kemungkinan kena covid kan gitu ya, saya berpikir langsung. Seketika itu saya memutuskan untuk lockdown di rumah, atau saya karantina mandiri ya di rumah. Saya karantina mandiri di rumah karena berhubung saya itu juga ikut satu komunitas ya, di grup komunitas ketofastosis ya. Saya kenal beberapa adminnya, kenal dalam arti lewat online ya, lewat WA, lewat anu. Terus juga sering WA-an sama foundernya gitu. Saya memang sengaja nggak periksa, saya hanya langsung curiga tubuh saya saat itu kena covid, kena corona gitu. Maka saya malam itu ya, saya putuskan waktu itu sekitar habis maghrib, karena saya bau dan di hidung ini ya, di hidung ini ada sesuatu yang ekstrim. Apa di hidung ini ada gumpalan-gumpalan, ini bahasa Jawanya apa, upil itu ya, upil. Nah itu ngerak, jadi kayak cepet banget gitu munculnya, bertumpuknya tuh cepet, nggak seperti biasanya lah ya. Aneh, biasanya kalau flu biasa paling kan kayak gitu itu, atau kalau keringan kayak gitu. Ini enggak, ini selain basah, selain apa, kalau orang flu yang basah itu ya sedang cair-cairnya itu, tapi juga ada gumpalannya yang sulit diambil itu, karena besar dan di permukaan dalam tuh ditarik sakit kan. Jadi kayak menempel di dinding itu. Padahal saya juga sering ya melakukan apa namanya dulu tuh, irigasi nasal kan ya, semprotkan hidung, air dari hidung sini, dari lubang satu nanti akan keluar ke lubang lainnya. Nah tapi ternyata saat itu saya mengalami satu kondisi seperti itu. Yang saya yakini secara saya ambil titik beratnya itu kemungkinan besar adalah COVID-19 atau corona kan gitu. Maka saya malam itu putuskan untuk lockdown. Habis maghrib itu saya konsultasi WA sama foundernya, founder di grup, salah satu grup yang namanya grup ketofastosis. Saya langsung WA, saya tanya, Mas ini saya kondisi seperti ini gimana saya harus menangani tubuh ini. Dan saat itu saya nggak banyak tanya, tapi saya langsung hanya tanya seperti itu dan langsung diarahkan, dan saya langsung taat. Diarahkan oleh foundernya, oleh Mas Tio Prasetyo namanya, Tio Prasetyo, bisa diarahkan agar saya itu melakukan hibernasi atau apa tuh. Jadi saya disarankan untuk tidur selama 23 jam, kalau perlu sampai 24 jam tidur, dan tidak boleh makan, tidur. Kalau bangun hanya minum air putih atau VCO ya, atau sekedar atau melaksanakan sholat. Nah, karena saya muslim, saya sholat kan gitu. Maka waktu sholat saya sholat, terus tidur lagi, haus minum sebanyak-banyaknya, belet pipis ya belakang gitu aja, tidur lagi gitu selama 24 jam saya nggak makan, 23 jam saya makan. Waktu itu sampai besoknya saya memang waktu itu merasakan lapar. Nah, besoknya sekitar 23 jam itu saya melaksanakan sekitar 23 jam saya tidur itu. Terus besoknya hari ke jam ke 24 nya itu saya merasakan perubahan yang sangat drastis. Saya betul-betul merasakan perubahan yang sangat drastis. Dan waktu saya belum tanya apa ini, kok bisa gini, mengapa disuruh tidur, mengapa disuruh hibernasi, saya nggak patah sempat. Yang penting saya laksanakan apa sarannya itu aja. Saya tidur, saya setelah 24 jam itu
Tidur saya kan aneh, tidur saya kan karena saya juga penderita asam lambung, saya tidur seperti orang semedi. Jadi saya hanya duduk, saya kadang pakai depan terus saya tumpui guling-guling tuh, saya langsung telungkup itu sambil duduk. Jadi ngerangkul gulingnya saya tumpuk jumlahnya 5 atau berapa, saya duduk juga gitu. Bokong saya ganjil sama satu guling itu aja. Kadang mepet ke tembok gitu, jadi nggak tidur seperti terlentang. Kalau nanti sudah ngantuk banget, sudah terlentang kan sudah glosor sendiri. Nah, pada jam yang ke 24 tertentu saya merasakan perubahan sangat drastis. Saya mulai bisa mencium bau-bau. Saya sudah mulai mencium bau-bau itu, walaupun masih ada terasa nggak tubuh nggak enak, itu wajar, tapi paling nggak perkembangan di hidung penciuman tuh mulai muncul gitu. Minyak kayu putih saya dekatkan sudah mulai bau gitu. Nah, hari pertama itu sudah berubah sedemikian drastisnya gitu. Terus saya kan tetap konsultasi ya, dalam arti saya ke WA, saya baca-baca di grup-grupnya itu keterangan Mas Tio dari foundernya itu. Nah, saya pahami ternyata mengapa orang COVID di grup ini disarankan untuk hibernasi. Ya, saya disuruh hibernasi 23 jam itu agar tubuh segera mencapai yang namanya ketosis. Tubuh itu bisa berubah cepat, berubah bahan bakarnya yang biasanya menggunakan glukosa atau karbohidrat, karena dipakai tidak makan selama dan dipakai tidur selama 24 jam itu, mulai tubuh atau sel-sel tubuh menggunakan lemak sebagai bahan bakarnya setelah menghabiskan karbohidrat. Paling enggak apabila sudah menipis baru bersambung ke lemak yang dibakar atau jadikan bahan bakar di situ. Nah, mengapa konsepnya seperti itu? Mengapa konsepnya harus biar terjadi ketosis atau terjadi tubuh itu menggunakan bahan bakar lemak kan gitu. Ternyata kata Mas Tio dari keterangan itu agar yang namanya virus kalau memang benar virus corona atau apapun itu, atau bakteri atau sel kanker atau macam-macamnya lah, segala macam penyakit itu dia tidak bisa hidup di lingkungan tubuh yang menggunakan bahan bakar lemak ini. Konsepnya seperti itu. Ya, saya sempat ya memang saya nggak terlalu memahami banget seperti itu ya, karena yang paham memang foundernya dan beberapa adminnya yang dokter itu akan ada. Nah, yang mereka yang bisa menerangkan logikanya bagaimana, yang hanya sekilas saja menerangkan pada saya bahwasanya virus apapun itu tidak bisa berkembang di lingkungan tubuh yang sudah menggunakan lemak sebagai bahan bakarnya. Karena apa? Ketika sel tubuh masih menggunakan karbohidrat atau glukosa, itu adalah makanan bagi mereka. Nah, itu bagi virus itu. Virus bisa hidup di lingkungan yang tubuh atau sel tubuh menggunakan karbohidrat atau glukosa sebagai bahan bakar itu. Jadi intinya ketika kita tidur hibernasi itu mencapai ketosis itu agar persediaan makan buat virus itu hilang gitu. Dihabiskan dulu untuk lemak, jadi sehari dihabiskan. Mungkin virus juga makan habis, tapi kan cadangan habis, ganti sel tubuh bisa menggunakan glukosa, sedangkan virus tidak bisa menggunakan glukosa. Sel tubuh bisa menggunakan lemak, nah sedangkan virus tidak bisa menggunakan lemak. Ini mereka akhirnya akan mati dengan sendirinya. Bisa masuk ke dalam sel tapi mereka tidak bisa berkembang karena apa? Tidak ada persediaan makan buat mereka, tidak ada persediaan energi buat mereka. Itu konsep yang di ketofastosis. Dan saya sendiri merasakan perkembangan itu dalam satu malam, hanya disuruh hibernasi, disuruh tidur gitu. Tidur dan tidak makan, hanya minum air putih, facial, kan air putih itu 0 kalori ya, 0 kalori, tidak mengandung lemak, tidak mengandung karbohidrat juga, sedikit lah, mungkin bisa hanya 1 kalori lah berapa. Nah, saya juga ya mengalami itu ya, pengalaman itu. Saya merasakan perubahannya sangat drastis itu. Akhirnya hari keduanya saya disuruh tidak perlu berpuasa sampai 24 jam atau tidak perlu tidur sampai segitulah. Akhirnya sekitar paling puasa 20 jam atau 16 jam itu sudah boleh makan, dan yang dimakan ini yang disarankan di waktu itu karena masih untuk menghindari agar menjaga agar tubuh tetap ketosis. Itu akhirnya
saya disuruh tetap mengkonsumsi BCO, juga makan makanan daging gitu. Daging dari hewani itu, hanya hewani saja. Karena apa, itu menjaga agar tubuh itu biar tetap ketosis gitu. Biar tetap menggunakan bahan bakar lemak gitu dasar tubuhnya. Itu tuh gunanya tadi, sel kanker tidak akan bisa hidup karena dia tidak bisa makan apa, tidak bisa menggunakan energi lemak. Itu konsepnya di ketofatosis. Nah, bagaimana logikanya mereka yang paham, saya tanya. Oh, hanya diterangkan itu, saya coba dan saya rasakan perubahannya itu ya. Nah, saya disuruh makan daging atau yang terutama dari air ikan air ya, ikan air tawar atau ikan laut, tapi hanya itu aja, paling sehari makan 1 kali atau 2 kali pun kenyangnya tidak masalah. Tapi biasanya orang makan daging tok itu nggak bisa makan banyak gitu. Makan boleh sebanyak-banyak, tapi kebanyakan tidak bisa makan banyak. Nah itu lucunya itu, kecuali kalau makan daging sama nasi itu nasinya bisa sampai 2-3 piring, tapi kalau hanya makan daging itu nggak bisa ya. Dan itu saya buktikan ternyata memang seperti itu, makan daging karena apa, neksek gitu, neksek ya. Mangan daging tok itu katanya gitu, ketoknya enak larangan, tapi ternyata neksek. Maka ada yang mengatakan oh ketofasos itu mahal, itu keliru. Itu keliru. Saya pernah buktikan, saya beli apa ya namanya jeruan-jeruan tok itu dari yang orang-orang takut makan itu, saya justru berani makan itu sama istri saya ya. Nah, makan apa, saya beli jeruan ayam itu bruto barang itu disimpan dia itu sampai beli 5 kilo aja 1 minggu nggak habis, karena makannya nggak bisa banyak, tapi energi aja terus. Nah ini kelebihannya gitu. Nah Allah nanti enggak lah, itu yang sekedar sharing kan, Anda bisa buktikan sendiri atau tanya dulu dengan adminnya yang di ketofasos kalau ada masuk di grup itu ya. Dan yang jelas konsep seperti itu, konsep ketofasos itu menggabungkan 2 puasa beserta makanan tinggi lemak itu. Dan salah satunya manfaatnya adalah untuk penyembuhan. Nah, untuk penyembuhan itu tadi saya buktikan ketika saya kena, saya meyakini ya, saya nggak periksa, tapi saya meyakini itu kemungkinan besar adalah COVID-19 atau corona. Dan ternyata perubahan dalam 1 malam itu sangat nampak, hanya dengan hibernasi, tidur, tidak makan, itu aja. Tidur dan tidak makan. Dan konsep seperti itu tadi, kalau ketika tidur tidak makan, tidur itu apa, ternyata itu mempercepat sel-sel tubuh untuk bekerja. Dia tidak terganggu dengan aktivitas. Jadi ketika tidur itu mereka kerja, imun kerja cepat. Nah, apa didukung dengan mereka agresif, dibikin lapar. Nah, mereka akhirnya memburu makan seperti lemak-lemak yang virus dimakan semua kan, jadi rakus. Biasanya yang namanya sel kanker atau virus itu lebih rakus daripada imun atau sel tubuh, logikanya gitu. Tapi ternyata ketika kita lapar, kita dibikin lapar, kita tidak makan, justru membuat imun tuh menjadi lebih rakus daripada virus-virus. Akhirnya mereka yang menyerang virusnya, mereka memakannya, mereka juga memakan lemak itu supaya rakus lah gitu. Nah, karena tubuh pun kalau orang berjalan lama melakukan proses puasa dan proses makan tinggi lemak, maka jangan heran orang makan daging, makan lemak kok tubuhnya malah melangsing gitu. Nah ini mungkin sedikit ya, seperti tadi bahwasanya tidur itu ketika sakit itu ternyata salah satu, kalau saya berpikir itu mungkin fitrah kita sebagai manusia, kalau sakit itu biasa pengennya bilang tidur gitu. Nah, itu tidurkan aja kalau kondisi badan gak enak, itu namanya dibikin apa, hibernasi aja, tidak usah makan gitu. Kalau saya seperti itu ya, dan itu sering saya lakukan gitu. Ini dari saya ya, Allah alam bisawab. Semoga ini jadi sekedar satu wawasan atau masukan saja, menambah pengetahuan kita. Saya pun juga dari hasil baca, diskusi langsung dengan guru itu, diskusi dan langsung praktek. Baru ini saya sharing masalah ini ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.